Sekarang lagi sibuk ya ngerjain tugas ya. Wah, sekolah capek enggak? Tapi meskipun belajarnya online, tetap harus semangat. Nilainya nggak boleh turun, harus lebih bagus ya. Nah, adik-adik, kalau adik-adik belajar sama dengan adik-adik juga memuliakan Tuhan karena mempersiapkan diri untuk masa depan nanti. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau ibadah. Yuk, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah kembali meskipun online. Kami percaya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Pengurapan-Mu turun atas kami. Kami percaya Tuhan memberkati anak-anak dan Tuhan memberkati tim Rumah Roti yang mempersiapkan ibadah online ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan
Saatnya kita menghafalkan ayat dari Mazmur 119 ayat 117. Topanglah aku supaya aku selamat dan selalu memperhatikan perintah-Mu. Ulangi lagi ya. Mazmur 119 ayat 117. Topanglah aku supaya aku selamat dan selalu memperhatikan perintah-Mu. Oti, Oti, kenapa kamu nangis? Ada apa, Oti? Kamu kan biasanya ceria. Kenapa hari ini kamu sedih dan nangis? Aku diejek teman-teman. Aku diolok-olok. Kenapa? Aku kan nolongin temen yang susah. Terus aku cerita tentang Tuhan Yesus. Terus aku lihat ada orang bertengkar. Aku melerai, aku malah kena pukul, aku malah dimarahin. Terus ada yang lain juga, ada anak, ada teman dibully. Aku ngasih nasihat sama mereka, gak boleh nakal. Aku malah dimarah-marah. Aku sedih. Dan teman-teman banyak yang nakal. Aku pengen mereka bertobat, percaya Tuhan. Malah aku diajak, dimaki-maki. Jadi aku sedih. Oti, jangan nangis sudahlah. Biasa, Oti, kalau kita berbuat baik dan bercerita tentang Tuhan Yesus dan kita menolong orang supaya bertobat, pasti banyak yang gak suka sama kita. Pasti mereka akan bully kita juga, marah-marahin kita. Iya sih, banyak sekali teman-teman yang nakal. Aku pengen mereka bertobat, percaya Tuhan. Ya sudahlah, yang penting kamu kan sudah melakukan bagianmu. Kamu sudah cerita yang benar tentang firman Tuhan. Kalau mereka tidak percaya, ya sudah, itu urusan mereka. Tapi kasihannya mereka. Iya, tapi ya sudahlah. Sudah, sekarang gini aja. Kamu sekarang mendingan ikut ibadah aja online hari ini. Ceritanya bagus deh. Tapi kamu nanti jangan putus asa. Harus terus cerita tentang kebenaran, tentang Tuhan Yesus ya. Iya. Aku mau dong ibadah online. Ya, sudah. Yuk, kita bersama-sama dengan teman-teman. Kamu dengerin ya. Nanti kamu tolong aku ya. Iya.
Adik-adik, sudah pada siap belum ibadah? Ayo, sudah pada sarapan, sudah pada kenyang? Kalau ibadah serius ya, nggak perlu sambil tidur-tiduran. Kalau kita ibadah dengan baik, dengan cara sopan, kita menghormati Tuhan. Jangan kalah sama Oti. Oti aja serius tuh, sudah siap dari tadi. Ya, sekarang sebelumnya kita akan membaca kebenaran firman Tuhan, diambil dari Kejadian pasal yang ke-6 ayat 9 sampai dengan ayat 22. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh mempernakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku. Dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau, bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Adik-adik masih ingat gak cerita minggu lalu? Pak Timon cerita tentang Henokh yang bergaul tarik dengan Tuhan. Dia akhirnya diangkat Tuhan ke surga.
Sesudah itu keturunannya Henokh tambah banyak sekali. Itu keturunan Bapak Adam dan Hawa. Jadi manusia di bumi itu banyak sekali. Tapi adik-adik, apa yang terjadi? Semua manusia di bumi, keturunannya Bapak Adam dan Hawa, semuanya jahat. Mereka melakukan kejahatan. Suka mukul, merampok, berzina, bohong, suka nyontek, berkata-kata kasar, suka bully teman. Pokoknya mereka melakukan segala hal yang berdosa. Tuhan sedih lihat cintanya pada jahat begitu. Tuhan akhirnya mengambil keputusan untuk menghukum semua manusia yang ada di muka bumi. Tapi adik-adik, ada satu orang yang takut akan Tuhan, yang tidak jahat. Dia juga bergaul karib dengan Tuhan seperti Henokh. Namanya Bapak Noh. Bapak Noh bersama istrinya, bersama 3 orang anaknya, dan bersama dengan menantunya. Jadi ada 8 orang. Itu orang yang takut akan Tuhan, mendapat kasih karunia dari Tuhan. Dia, keluarga ini yang akan diselamatkan Tuhan. Akhirnya Tuhan berfirman, berbicara kepada Noh. Noh, sekarang kamu buat bahtera yang besar sekali. Bahtera itu apa sih adik-adik? Bahtera itu kapal. Tuhan memerintahkan Noh membuat bahtera, membuat kapal yang besar sekali. Kenapa ya Tuhan memerintahkan membuat bahtera atau kapal yang besar sekali? Rupanya Tuhan mau menyelamatkan keluarga Noh. 8 orang dari hukuman dari Tuhan, yaitu air bah. Air bah itu banjir yang besar sekali, seperti tsunami di Aceh dulu. Wah, lebih hebat lagi, karena kalau waktu di Aceh kan hanya di Aceh aja, tapi ini yang dilakukan Tuhan menghukum manusia itu seluruh umat manusia dihukum dengan air bah. Nah, di samping Noh dan keluarganya, Tuhan menyuruh semua binatang itu dimasukkan ke dalam bahtera. Jadi Tuhan mau semua binatang ada 7 pasang. Ada gajah, ada badak, ada singa, semuanya 7 pasang. Kalau yang haram cukup 1 pasang. Jadi tahu nggak adik-adik? Wah, bahteranya pasti isinya semuanya binatang. Wah, banyak ribuan. Wah, pasti ramai sekali. Kebayang dah, ramai sekali. Nah, tiba saatnya setelah bahtera selesai, tiba-tiba ada hujan deras sekali adik-adik. Selama 40 hari tidak berhenti. Kebayang nggak adik-adik? Pernah lihat banjir nggak? Kalau banjir 1 hari 2 hari mungkin udah surut. Tapi ini hujan tidak pernah berhenti 40 hari. Terus akhirnya tahu nggak? Itu tahu nggak adik-adik? Air semakin tinggi, dan akhirnya benar-benar semua manusia yang ada di bumi pada teriak-teriak ketakutan, tolong, Pak Noh ikut. Wow,
Akhirnya selama 40 hari Nuh bersama keluarganya dan juga binatang-binatang itu selamat. Tahu nggak adik-adik? Banjirnya selama 150 hari. 150 hari itu hampir setengah tahun. Bayang ya, 5 bulan lebih. Jadi 5 bulan banjir, kebayang deh. Akhirnya pada waktu hujan sudah mulai hujan udah selesai dan airnya sudah mulai surut, perahunya Pak Nuh, kapal yang besar itu terdampar di Gunung Ararat. Adik-adik, sama dengan hidup kita. Kalau adik-adik tidak taat kepada Tuhan, pasti suatu hari ada hukuman dari Tuhan. Juga kalau kita nggak taat kepada orang tua, pasti juga ada hukuman. Yuk kita lihat bagaimana terjadinya banjir itu. Ada satu cerita yang bagus sekali di video ini. Nuh. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, "Aku ingin kamu membuat sebuah kapal." Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, "Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan." Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras,
sampai-sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji, tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Adik-adik, setelah melihat dan mendengar cerita Nuh dan penghukuman manusia di bumi, takut ya? Serem ya? Wah, jangan sampai kita dihukum. Karena kalau Tuhan marah sama kita, benar loh, kita dihukum benar loh kalau kita jahat. Kita dimasukin ke neraka. Jadi itu serius. Adik-adik, sama aja dengan kehidupan adik-adik. Kalau adik-adik tidak taat, adik-adik nakal, pasti dihukum. Contohnya, umpama adik-adik sekolah di kelas ya, adik-adik umpama ujian, nyontek, terus ketahuan ibu guru, bakal diapain? Pasti dihukum, pasti disuruh keluar dan gak boleh ikut lagi. Atau kalau guru sedang mengajar, adik-adik ribut, adik-adik mukuli teman, pasti juga dihukum sama ibu guru. Sama aja dengan kehidupan kita sehari-hari di rumah. Kalau umpama adik-adik berkata-kata kasar, berkata-kata yang jorok, pasti papa-mama juga hukum kita. Apalagi kita bertengkar sama adik kita merebut mainan adik kita atau cici kita atau koko kita, pasti kita dapat hukuman. Nah, di dunia ini ada
yang harus dilakukan. Kalau peraturan itu tidak kita langgar, kita selamat. Tapi kalau peraturan itu kita langgar, kita kena hukuman. Adik-adik, kalau adik-adik ke jalan raya, kalau adik-adik naik motor atau naik mobil, pasti kalau di perempatan jalan, pasti adik-adik tahu ada apa coba? Ada apa? Ayo jawab. Ada lampu stopan nih. Lampu stopan ini ada merah, ada kuning, ada hijau. Jadi kalau merah harus tandanya harus gimana? Harus berhenti. Nah kalau kuning, tahu nggak? Kuning harus masih berhenti tapi siap-siap mau menuju ke hijau jalan. Nah, kalau kira-kira orang pada naik mobil, pada naik motor di perempatan jalan, pas lampunya merah, mereka gimana? Mereka tidak berhenti, tidak taat. Apa yang terjadi? Pasti kecelakaan. Pasti ada motor sambil nabrak motor, bisa juga nabrak mobil. Wow, pasti kecelakaan di situ. Jadi, adanya peraturan ini untuk mengingatkan kita supaya tidak dilanggar. Jadi kalau dilanggar, pasti kita kena celaka. Sama aja dengan kehidupan kita. Kita nggak harus hidup itu harus taat. Kita harus taat kepada Tuhan. Kita harus taat kepada orang tua. Kita harus taat kepada guru-guru kita. Kalau kita tidak taat, kita akan dapat hukuman. Jadi kita harus menjadi anak-anak yang taat. Supaya kita nantinya tidak dihukum oleh Tuhan. Tapi Tuhan Yesus baik loh adik-adik. Tuhan Yesus tuh baik sekali. Seharusnya kita ini semuanya itu sudah melanggar, sudah tidak taat kepada Tuhan. Kita semuanya itu harusnya dihukum, dimasukin ke neraka. Tapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus datang ke dunia. Tuhan Yesus tuh datang ke dunia menolong kita, menyelamatkan kita. Dia disalibkan. Tuhan Yesus disalibkan, banyak sekali meneteskan darah. Kepala Tuhan Yesus dikasih mahkota duri. Seharusnya yang dikasih mahkota duri itu kita. Karena kita sering berpikiran yang jahat, kita sering berpikiran yang jelek. Tapi Tuhan mau menggantikan untuk kita. Tangan Tuhan Yesus dipaku. Harusnya yang dipaku itu kita. Karena kita sering melakukan pelanggaran dan kita tidak taat. Tetapi Tuhan Yesus mau menggantikan. Tangan kita suka mencuri, tangan kita suka jahit, tangan kita suka ngonjok. Harusnya kita yang dipaku. Tapi Tuhan menggantikan buat kita. Tangan juga, kaki juga. Kaki Tuhan Yesus juga kena paku. Harusnya kita yang dipaku. Karena kita juga sering berjalan dalam kejahatan. Kita sering kali melakukan hal yang jahat melalui kaki kita. Adik-adik, Tuhan Yesus disalibkan mati. Akhirnya dikuburkan. Darah Tuhan Yesus itu menebus segala dosa kita, menebus segala ketidaktaatan kita, menebus segala kejahatan kita, supaya kita tidak dihukum. Tuhan tidak mau melakukan penghukuman lagi seperti yang pernah dilakukan untuk Nabi Nuh. Tapi Tuhan datang ke dunia, yaitu Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa kita. Ada kabar baik adik-adik. 3 hari Tuhan Yesus dikuburkan, bangkit, hidup lagi. Tuhan Yesus hidup lagi dan kembali ke surga.
Jadi adik-adik, kalau adik-adik percaya sama Tuhan Yesus, adik-adik kalau melakukan kejahatan, melakukan dosa, minta ampun kepada Tuhan Yesus, Tuhan ampuni. Jadi adik-adik harus taat kepada Tuhan, harus hidup benar supaya adik-adik akhirnya dibawa Tuhan masuk ke surga. Siapa hari ini yang mau minta ampun kepada Tuhan, yang sudah melakukan kejahatan? Ayo angkat tangan. Angkat tangan kanan kita, taruh, angkat tangan kita yang kiri di dada. Yuk kita berdoa. Bu Yanti akan berdoa, akan tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong Tuhan, jadikan kami semua anak-anak yang takut akan Engkau. Jadikan kami semua anak yang taat akan Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih. Oleh karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib, kami sudah diselamatkan dan kami tidak dihukum seperti Tuhan pernah menghukum manusia pada waktu dulu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengasihi Engkau, kami ingin Engkau memberkati hidup kami, dan Engkau memeliharakan hidup kami, dan Engkau masuk di dalam hati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, ceritanya sampai di sini. Jangan lupa bahan PA-nya diisi ya, sama ayat hafalannya jangan lupa dihafalin. Dan kita akan ketemu lagi ibadah online di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.